Fa in lam takdir, kalau kamu nggak bisa, antakuna rabihan. Ya salam. Allah, syuf, ini jadikan prinsip hidup kita. Ya, pegang baik-baik, garis bawahi nih, garis bawahi, jadikan prinsip hidup kita. Di garis bawahi ini. Fa in lam takdir antakuna rabihan, kalau kamu belum bisa jadi orang yang untung, fajtahid antakuna saliman, minimal kamu jadi orang selamat minimal. Wa iyyaka tsumma iyyaka, jangan sampai antakuna khasiran, kamu jadi orang yang rugi. Jangan sampai. Kalau belum bisa jalankan yang sunnah, menjalankan amalan yang mendekatkan kepada Allah, minimal jangan tinggalkan yang wajib, jangan lakukan yang haram. Maka itu berarti kita salim itu. Jangan sampai kita meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram, khasir, rugi. Kalau rugi di dunia doang masih mending, tapi yang lebih parah rugi dunia, rugi akhirat. Na'udzubillah min. Faslun fama fadhala min awqatik, maka apa yang tersisa daripada waktu-waktumu, yakni ba'dal faraidi, yaitu setelah menjalankan yang fardu, warrawatibi, dan yang menjalankan yang sunnah, setelah menjalankan yang sunnah, wal hizbil qur'ani, dan setelah hizib Quran, ada rutinitas baca Quran, wal aurat, dan wirid, rutinitas wirid, maka falaka fihi arba'u halat. Jadi waktu kamu yang kalau ini udah pasti nih, yang fardu, yang sunnah, baca Quran, wirid, ini udah pasti. Maka ya sisa dari 4 ini waktunya buat apa? Kata beliau, sisa dari 4 ini waktunya buat apa? Ada 4 keadaan. Sisa dari 4 ini ada 4 keadaan. Falaka fihi arba'u halat, maka kamu bisa memilih 4 keadaan ini. Salah satu dari 4 keadaan. Al-ula, yang pertama, wahyi afdhaluha, ini keadaan yang paling afdal. Sisa dari waktu ini dipakai buat apa? Antasrifahu, kamu mengalokasikan waktu tersebut, antasrifahu, mengalokasikan waktu tersebut, fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, an-nafi'i, yang bermanfaat, fid din, di dalam urusan agama. Apa sih definisi ilmu yang bermanfaat dalam urusan agama? Syuf, lihat Ishghal Imam Al-Ghazali. Apa definisi ilmu yang bermanfaat dalam urusan agama? Beliau mendefinisikannya. Perhatikan baik-baik. Wa huwa alladzi, dan ilmu yang bermanfaat dalam urusan agama adalah ilmu yang yazidu fi khaufika min Allah, yang membuat kamu bertambah takut kepada Allah. Yazidu fi khaufika, menambahkan rasa takutmu min Allah, kepada Allah Ta'ala. Wa yazidu fi basiratika, dan menambahkan basirahmu, mata hatimu. Kamu jadi makin tahu, makin melek mata hatimu, bi'uyubi nafsik, tentang kekurangan dirimu. Makin kita belajar, makin tahu kekurangan diri kita, bukan makin sombong, makin tahu kekurangan diri kita. Wa fi ma'rifatika bi'ibadati rabbik, dan menambahkan ma'rifatika, pengetahuanmu, bi'ibadati rabbik, tentang ibadah kepada Tuhanmu. Wa yuqallilu, dan ilmu bermanfaat, ilmu itu adalah ilmu yang meminimalisir. Wa yuqallilu, ilmu yang meminimalisir, min raghbatika fid dunya, ambisimu terhadap dunia. Itu ilmu yang bermanfaat, bukan yang malah bikin kamu makin ambisi dunia. Wa yazidu fi raghbatika fil akhirah, ilmu yang bikin kamu makin berambisi untuk akhirat, makin semangat buat ngejar akhirat. Karena nih banyak diantara kita yang cuma sibuk mikirin bagaimana caranya hidup enak, lupa mikirin bagaimana caranya mati enak. Padahal hidup kita sama mati mana yang lebih lama? Mati. Setelah kematian lebih lama, di barzakh aja lebih lama, belum di akhirat. Tapi kita sibuk mikirin bagaimana caranya hidup enak, lupa mikirin bagaimana caranya mati enak. Di ilmu yang manfaat nih yang bikin ente mikir bagaimana caranya mati enak, bikin ente makin ambisi buat dapetin akhirat. Wa yaftahu basirataka, dan membuka mata hatimu, bi afati a'malik, dengan penyakit-penyakit amalmu, hatta tahtariza minha, sampai kamu menghindari daripada penyakit-penyakit tersebut. Minha ay min afat a'malik. Wa yutli'uka, dan ilmu yang manfaat itu ilmu yang bagaimana? Yang membuat kamu jadi tahu ala makaidi syaitan, dengan tipu daya syaitan, wa ghururihi. Makaidi syaitan ini maksudnya jebakan-jebakan setan, wa ghururihi, dan tipu daya setan. Wa hadzal ilmu yang seperti ini, kalau mau belajar ilmu yang seperti ini di mana ya Habib? Kata Imam Ghazali, qad jama'nahu, ilmu yang seperti ini telah kami kumpulkan, kata Imam Ghazali, fi Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa in kunta min ahlih, maka kalau kamu termasuk orang yang layak untuk mendapatkan ilmu seperti ini, kalau mau kamu menghabiskan waktu buat ilmu yang bermanfaat, maka fahasilhu, maka
dapatkanlah ilmu tersebut. Wa'mal bihi, dan amalkanlah. Tsumma 'allimhu, kemudian ajarkanlah ilmu tersebut. Wad'u ilaih, dan ajaklah orang kepada ilmu tersebut. Itu ilmu adanya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Enggak usah Ihya Ulumuddin, di Baitul Hidayah udah ilmu yang seperti itu, apalagi Ihya Ulumuddin yang udah besar, biasanya tingkatan yang paling atas. Kalau Ihya 4 jilid. Ihya Ulumuddin itu terdiri dari 4 kitab, 4 jilid. Ada Rub'ul Ibadat, ada Rub'ul Muamalat, ada Rub'ul Muhlikat, ada Rub'ul Munjiyat. Masing-masing daripada setiap jilid itu terdiri dari 10 kitab. Berarti total satu Ihya itu ada 40 kitab di Ihya Ulumuddin. Itu kalau kita pelajari, kata Imam Ghazali, itulah isinya ilmu yang bermanfaat. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu nih, Imam Ghazali nulis Bidayatul Hidayah setelah selesai nulis Ihya Ulumuddin. Buktinya apa ya? Buktinya Imam Ghazali bilang itu, kalau mau ilmu manfaat, lihat, belajar di Ihya. Berarti kitab Ihya-nya udah ada atau belum? Udah ada berarti. Berarti Ihya termasuk Bidayatul Hidayah termasuk kitab yang beliau tulis di akhir-akhir daripada perjalanan spiritual beliau. Karena Ihya itu termasuk lumayan akhir, bukan awal-awal Ihya. Ini setelah Ihya berarti Bidayatul Hidayah. Mau ilmu bermanfaat? Ihya. Oh, panjang. Kalau kita mau bicara tentang Ihya, panjang, sangat panjang. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua. Jadi waktunya yang lebih itu dipakai, kalau paling bagus dipakai buat nuntut ilmu. Kalau kita ada waktu lebih dari yang wajib, yang sunnah, hizib Quran, wirid, ada waktu lebih, ya pakai buat nuntut ilmu. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, an la taqdiru ala tahsilil ilmi nafi'. Kamu nggak mampu buat belajar ilmu yang bermanfaat. Washtaghalta bi wadhaifil ibadat, dan kamu keadaan yang kedua, waktu itu kamu pakai buat apa? An la taqdiru ala tahsilil ilmi nafi'. Kamu nggak bisa untuk menghasilkan ilmu bermanfaat. Waktunya udah nggak mampu buat belajar. Maka yang bagus waktu yang kedua, pilihan yang kedua apa? Washtaghalta bi wadhaifil ibadat. Kamu sibuk dengan tugas-tugas ibadah. Minadz-dzikri, daripada zikir, wal qiraati, dan qiraat baca Quran, wa tasbihat, baca tasbih, was sholawat, dan baca salat, dan baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau sholawat di sini maksudnya salat, yaitu salat sunnah. Fadzalika, maka hal tersebut, min darajatil abidin, termasuk derajat ahli ibadah. Wasiyari salihin, termasuk daripada riwayat hidupnya orang-orang saleh, jalan hidupnya orang-orang saleh. Jadi kalau nggak mampu jadi alim, maka minimal jadi abid, jadi orang saleh. Wa takuna bidzalika aidan minal faizin, dan dengan itu kamu juga menjadi orang yang beruntung. Jadi kalau nggak bisa sibukin diri dengan menuntut ilmu, minimal paling nggak sibukin diri dengan banyak ibadah. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang ketiga, pilihan yang ketiga, waktu yang disisa dipakai buat apa ya? Sibuk dengan apa? Al-halatu tsalitsah, yang ketiga, antashtagila bima yasilu minhu khair. Kamu menyibukkan diri bima yasilu minhu khair, dengan sesuatu yang yasilu minhul khair, akan datang minhu, dari sesuatu tersebut, khair, kebaikan. Akan sampai, bima yasilu, akan sampai, minhu, dari sesuatu tersebut, khairun, kebaikan, ilal muslimin, kepada umat Islam. Au tudkhilu, atau kau memasukkan, bihi, dengan sesuatu tersebut, as-surura, ya, kegembiraan, ala qulubil mu'minin, kepada hati-hatinya orang-orang yang beriman. Au tatayassaru bihi, atau menjadi mudah, bihi, dengan sesuatu tersebut, apa? Al-a'malus salihatu, amal saleh, lis-salihin, untuk orang-orang saleh. Jadi kalau kamu nggak bisa nuntut ilmu, waktunya dipakai nggak bisa buat nuntut ilmu, nggak bisa buat sibuk ibadah, minimal bikin sesuatu yang bermanfaat buat orang Islam, girangin orang, atau kalau inian, atau berkhidmat kepada orang-orang soleh. Jadi nuntut ilmu udah nggak bisa, ngabisin waktu buat ibadah udah nggak bisa, ya, maka minimal bikin sesuatu yang bermanfaat buat orang Islam, bikin gembira hatinya orang-orang yang beriman, beri kemudahan buat orang-orang soleh biar bisa beramal, sehingga kamu dapat kecipratan, keberkahan amal solehnya dia. Ka khidmatil fuqaha, seperti khidmah kepada para ulama ahli fiqih,
wasufiyah, kepada ulama-ulama sufi, wa ahli din, dan ahli agama, wa taraddudi fi ashghalihim, dan bolak-balik di dalam menunaikan kesibukan mereka, membantu kesibukan mereka atau membantu urusan mereka, wassa'i, dan berusaha fi it'amil fuqara wal masakin, dan berupaya untuk memberi makan orang-orang fakir dan miskin, wa taraddudi 'alal marda bil iyadah, dan bolak-balik kepada orang-orang yang sakit, bil iyadah, jenguk mereka, jenguk, bantu, wa 'alal janaizi bit tasyyi', dan kita bisa bolak-balik kepada para jenazah dengan mengurus jenazah mereka, melakukan prosesi daripada pengurusan jenazah, tasyi'ul janaiz. Fakullu dzalika, dan itu semua afdal, itu lebih afdal minan nawafil, daripada ibadah sunnah. Kenapa? Li'annaha ibadatun, karena itu semua masuk kategori ibadah juga, tapi lebih dari itu, wa fiha, dan di dalam hal-hal tadi yang bisa bermanfaat buat orang, ngebantu ulama, ngebantu fakir miskin, orang-orang sakit dibesuk, dibantu, jenazah diurusin. Wa fiha, di balik itu semua ada apa? Rifqun bil muslimin, kelembutan, berbelas kasihan kepada umat Islam, bermanfaat. Udah ibadah, manfaat buat orang lain. Nah, ini waktu kita habisin buat ini. Ini ada kalam salaf begini, syuf. Ada kalam salaf begini. Ini semua yang disebutkan oleh Imam Ghazali terangkum dalam ucapan ulama salaf. Ulama salaf yang begini: man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab. Man fatahul kitab, dicatat, man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab. Wa man fatahul mihrab fala yafutuhul adab. Fala yafutuhul adab. Siapa yang enggak nututi belajar kitab, maka jangan sampai dia luput dari mihrab. Mihrab ibadah maksudnya. Ente kalau nggak bisa jadi orang alim, minimal jadi ahli ibadah. Man fatahul mihrab kitab, barang siapa yang enggak nututi belajar kitab, maka jangan sampai dia enggak nututi untuk mihrab, ibadah di mihrab. Maksudnya jadi ahli ibadah. Ente nggak bisa orang alim, minimal jadi ahli ibadah. Wa man fatahul mihrab, siapa yang nggak bisa jadi ahli ibadah, minimal fala yafutuhul adab, jangan sampai dia nggak nututi adab, akhlak. Minimal adab ente baik, sama orang tuh baik, berbuat baik kepada sesama, akhlaknya bagus. Nah, kalau udah ilmu kagak bisa, ibadah nggak bisa, adab juga nggak bisa, mati aja, mati, modar kok. Tiga-tiganya nggak bisa. Jelas apa kagak? Nah, itu ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab, man fatahul mihrab fala yafutuhul adab. Al-halatur rabi'ah, keadaan yang keempat. Kalau nggak bisa juga kita keadaan yang keempat, bagaimana? Ngabiskan waktu dengan apa? Manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan apa? Allah tagwa ala syai'in min dzalik. Kalau kamu udah nggak kuat, keadaan yang keempat, Allah tagwa, kamu tidak kuat ala syai'in min dzalika, untuk melakukan hal-hal tadi yang tiga yang disebutkan. Washtaghalta bihajatika, dan kamu menyibukkan dirimu bihajatika, dengan kebutuhan-kebutuhanmu, iktisaban, untuk memberikan nafkah, mencari nafkah, ala nafsik, untuk dirimu, wa ala iyalik, dan untuk keluargamu. Wa qad salimal muslimuna minka, dan orang-orang Islam telah selamat darimu. Wa aminu min lisanika wa yadika, dan orang-orang Islam juga mendapatkan keamanan dari lisanmu dan tanganmu. Orang Islam nggak kena, nggak jadi korban buruknya lisanmu, nggak jadi korban buruknya tanganmu. Wasalima laka dinuka, dan selamat bagimu agamamu pribadi. Maka fahadhi aqalud darajat, maka ini adalah derajat yang paling minim fi maqamatid din, di dalam urusan agama. Kalau nggak bisa manfaat buat orang lain, jangan nyakitin orang lah. Ya udah, kalau kamu nggak bisa jadi talibul ilm, belum bisa jadi ulama, belum bisa jadi ahli ilmu, kamu nggak bisa juga buat jadi ahli ibadah, abid, nasik, kamu nggak bisa juga memberikan manfaat buat orang lain, minimal ya udah nggak apa-apa, jalankan yang wajib-wajib, pas-pasan nggak masalah. Ya, yang penting jangan nyakitin orang lah, jangan ngeganggu orang lain. Pastikan orang Islam selamat dari lisanmu, selamat dari tanganmu. Jangan sampai hartanya kerampas dengan tanganmu, haknya kamu rampas, kehormatannya kamu rendahkan dengan lisanmu. Kalau nggak bisa manfaat buat orang lain, minimal jangan nyakitin orang lain. Kalau nggak bisa membantu orang lain, minimal jangan bikin susah orang lain. Kalau nggak bisa berbuat baik kepada orang lain, minimal jangan berbuat buruk kepada orang lain. Kata Imam Ghazali, fahadhihi aqallud darajat fi maqamatid din.
Ini derajat yang paling minim di dalam makom-makom beragama. Seminim-minimnya orang Islam tuh udah jangan nyakitin orang. Nah, kalau bahasanya Sayyidil Habib Bakar masyhur, ya, hifdzul lisan minadz-dzam wal yad minad-dam. Hifdzul lisan minadz-dzam wal yad minad-dam. Lisan kamu jaga dari cacian ke orang lain sesama muslim, tangan kamu jaga jangan sampai menumpahkan darah orang lain. Itu selamat tuh, itu minimal selamat tuh segitu tuh. Wa ma ba'da hadza, kalau udah keluar dari 4 ini, ya, keluar dari 4 ini, nggak bisa melakukan salah satu dari 4 ini, kamu nggak bisa menyibukkan dirimu dengan salah satu dari 4 ini, maka wa ma ba'da hadza, tidaklah setelah 4 ini, tidaklah setelah yang terakhir ini, wa ma ba'da hadza, tidaklah setelah yang terakhir ini, yang keempat, illa marati'u syayatin, kecuali lahan-lahannya setan. Kalau udah keluar dari 4 ini tuh lahannya setan udah tuh. Udah nggak bener udah. Apaan lagi yang mau kerjain? Maksiat, nyusahin orang, nyakitin orang berarti kerjaannya. Na'udzubillah. Wadzalika, kalau keluar dari itu seperti apa? Wadzalika, dan hal tersebut antashtagila, kamu menyibukkan dirimu, wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah taala. Bima yahdimuddin, dengan sesuatu yang bisa merusak agamamu. Ninggalkan sholat. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Kamu menyibukkan dirimu dengan sesuatu yang merusak, ninggalin sholat, matanya suka ngelihat yang haram, lisannya suka bicara yang haram. Na'udzubillah min dzalik, apalagi sampai masuk ke syubhat-syubhat, orang-orang yang bikin ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sibukin dirinya dengan itu. Ini masuk udah nih ke ladangnya setan, udah masuk dia. Au tu'dhi 'abdan min ibadillah, atau dia mengganggu salah satu hamba daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak bisa ngebantu orang, malah ganggu orang. Fahadhihi rutbatul halikin, ini adalah tingkatan orang-orang yang celaka. Fahdhar an takuna minhum, maka jangan sampai kamu menjadi salah satu daripada mereka. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita semua dijaga sama Allah taala. Mudah-mudahan semua santri Markas Syariah masuk ke tingkatan yang pertama. Ja'alakumullah minal ulama'il 'amilin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mujahidin fisabili rabbil alamin, amin ya rabbal. Nah, kalau nggak bisa pertama, paling nggak yang ketiga, urutannya berikutnya yang ketiga. Jadi yang pertama, kalau kewajiban udah pasti, ini nggak bicara kewajiban, ini sisa waktu di luar kewajiban. Kalau kewajiban udah pasti, sisa waktu di luar kewajiban, di luar yang wajib-wajib, di luar sunnah-sunnah yang harus dilakukan sehari-hari apa? Yang bagusnya sibuk dengan ilmu. Kalau enggak, sibuk dengan ibadah, jadi abid nasik. Kalau enggak, sibuk dengan memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini yang ketiga lebih afdol daripada yang kedua. Seminim-minimnya ya kamu jalan dengan kewajibanmu, nafkahi dirimu, nafkahi anak-anakmu, jangan ganggu orang, jangan nyakitin orang. Itu seminim-minimnya. Di luar itu ladangnya setan udah. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang merusak agama atau yang menyakiti sesama hambanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikra. Faslun, ilam annal abda fi haqqi dinihi lahu salasu darajatin, imma salimun wa huwa al-muqtasiru ala ada'il faraidi wa tarkil ma'asi, aw rabihun wa huwa al-mutatawwi'u ma'a dhalika bin nawafili awil qurubati, aw khasirun wa huwa al-muqtasiru 'anil lawazimi wa huwa al-muqassiru 'anil lawazimi awil murtakibi li ba'dil maharimi awil murtakibu li ba'dil maharimi, fa illam taqdir an takuna rabihan fajtahid an takuna saliman wa iyyaka summa iyyaka an takuna khasiran. Syufu ya aulad, lihat bagaimana Imam Al-Ghazali membagi hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dalam bagaimana konsistensi dia menjalankan agama. Ada 3. I'lam annal abda fi haqqi dini, ketahuilah kata Imam Ghazali, sesungguhnya seorang hamba fi haqqi dini, di dalam menunaikan hak agamanya, lahu thalathu darajat, dia punya 3 tingkatan. Seorang hamba nggak lepas dari salah satu 3 tingkatan ini. Apa aja tingkatan-tingkatan tersebut? Imma salimun, itu orang yang salim. Yang tingkatan yang pertama imma salimun, ada kalanya dia jadi orang yang selamat.
Bagaimana caranya selamat? Wahwal muktasiru, orang yang hanya al-muktasiru, sebatas ala adail faraid, menunaikan yang fardu saja, wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan yang maksiat. Orang yang selamat itu apa? Selamat doang, belum kategori untung, belum kategori punya makom tinggi, cuma selamat, menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Itu selamat tuh, selamat. Kalau mau selamat itu. Aurabihun, atau dalam pandangan agama ada orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Wahwal mutatawwi'u, orang yang menjalankan yang al-mutatawwi'u ma'adzalika bin nawafili awil qurbat. Orang yang al-mutatawwi'u menambahkan ma'adzalika bersamaan dengan hal tadi, yaitu menjalankan yang wajib. Dzalika tu ada al-faraid wa tarkil ma'asi. Dzalika tu ada al-faraid wa tarkil ma'asi. Dzalika kembali ke situ. Dia juga bertatawwu'. Tatawwu' ini apa ya? Sukarela, bersukarela. Ma'adzalika, bersamaan dengan menjalankan yang fardu dan meninggalkan yang maksiat. Bertatawu untuk apa? Bin nawafil, dengan yang sunnah, wal qurbat, dan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu rabih, orang yang beruntung. Kembali ke tadi konsepnya, ya, yang menjalankan yang wajib itu adalah rasul mal, adalah modal. Melakukan yang sunnah itu adalah rebeh, keuntung. Nah, maka binaan ala dzalik, berdasarkan tadi sudah dijelaskan, berarti kalau orang sudah menjalankan yang wajib saja, hanya menjalankan yang wajib saja dan meninggalkan yang haram saja, berarti dia hanya punya modal. Orang balik modal, selamat nggak? Ya selamat, paling nggak rugi, selamat. Tapi belum bisa dibilang untung. Kalau untung apa? Ya harus nambah sunnah. Kalau udah jalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, ditambah melakukan yang sunnah dan amalan-amalan yang mendekatkan kepada Allah, itu baru hamba yang beruntung. Au khasirun, atau ada kalanya seseorang itu jadi hamba yang rugi. Yang rugi itu bagaimana? Wahwal muqassiru 'anil lawazim, orang yang lalai di dalam menjalankan yang wajib. Al muqassiru 'anil lawazim, orang yang lalai 'anil lawazim, dari menjalankan yang wajib. Awil murtakibu, atau orang yang melakukan li ba'dil maharim, sebagian perbuatan yang haram, itu rugi. Ya. Jadi hatta modalnya udah nggak balik, bangkrut. Fa in lam takdir, kalau kamu nggak bisa antakuna rabihan, ya salam. Allah, syuf, ini jadikan prinsip hidup kita, ya. Pegang baik-baik, garis bawahi, jadikan prinsip hidup kita. Di garis bawahi ini. Fa in lam takdir antakuna rabihan, kalau kamu belum bisa jadi orang yang untung, fajtahid antakuna saliman, minimal kamu jadi orang selamat, minimal. Wa iyyaka tsumma iyyaka, jangan sampai antakuna khasiran, kamu jadi orang yang rugi. Jangan sampai. Kalau belum bisa jalankan yang sunnah, menjalankan amalan yang mendekatkan kepada Allah, minimal jangan tinggalkan yang wajib, jangan lakukan yang haram. Maka itu berarti kita salim itu. Jangan sampai kita meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram, khasir, rugi. Kalau rugi di dunia doang masih mending, tapi yang lebih parah rugi dunia, rugi akhirat. Na'udzubillah min. Ini jadikan prinsip nih, garis bawah ini, prinsip hidup. Nggak bisa jadi orang yang beruntung, minimal selamat, jangan sampai rugi. Jadikan prinsip hidup. Jadikan itu selalu di benak kita. Wal abdu fi haqqi sairil ibad, dan seorang hamba fi haqqi sairil ibad, di dalam menunaikan hak hamba-hamba yang lainnya, segenap hamba yang lainnya. Ini bagaimana posisi hamba di dalam, posisi seorang hamba di dalam hubungannya, interaksinya dengan manusia yang lain, dengan hamba Allah yang lain. Lahu thalathu darajat, ada tingkatan. Kalau tadi kan dalam konteks agama secara umum, bagaimana seorang hamba di dalam konsistensinya dia menjalankan agama secara umum. Ada kalanya dia selamat aja, ada kalanya untung, ada kalanya ruh. Kalau ini hubungan dengan hamba yang lain, bagaimana? Al-ula, yang pertama, an yunazzala fi haqqihim manzilatal kiramil bararah minal malaikah. Allah, seorang hamba an yunazzala, diposisikan fi haqqihim, di dalam menunaikan hak hamba yang lain, manzilatal kiramil bararah, seperti posisi malaikat al-kiram yang mulia, al-bararah yang berbuat baik. Jadi posisinya seperti malaikat. Wahwa, bagaimana hamba Allah yang diposisikan seperti malaikat yang baik, yang mulia?
wa huwa an yas'a, yaitu hamba yang yas'a, yang berusaha fi aghradihim, menunaikan daripada hajat-hajat hamba yang lainnya. Al-ibad, aghradihim ay aghradil ibad, di dalam menunaikan hajat-hajat hambanya. Rifqan bihim, karena berlemah lembut dan berkasih sayang kepada mereka. Wa idkhalan lisururi ala qulubihim, karena ingin menggembirakan hati mereka. Idkhalan lisurur, karena ingin menggembirakan ala qulubihim, hati mereka, karena pengen memasukkan kegembiraan ke dalam hati mereka, ingin menggembirakan hati mereka. Jadi tingkatan pertama dalam konteks hubungan sesama manusia, ada manusia yang seperti malaikah, itu apa? Yang selalu menunaikan hajat orang, gembirain hati orang, itu seperti malaikat. Malaikat kan hanya memberikan manfaat kepada kita, nggak memberikan madarat. Malaikat nggak pernah ngerugiin kita. Atsaniya, yang kedua, an yunazzala fi haqqihim, ya dia diposisikan, al-abdu ini yunazzal, diposisikan fi haqqihim, di dalam hubungannya dengan sesama manusia, sesama hamba, manzilatul bahaim, seperti posisi binatang, wal jamadat, dan benda mati. Bahaim, binatang ternak dan benda mati. Maka falayanaluhum, maka tidak sampai kepada mereka khairuhu, tidak sampai kepada hum, siapa al-ibad, khairuhu, kebaikan hamba tersebut. Walakin, akan tetapi, yakufu anhum syarruhu, dia menahan diri dari keburukannya, menahan diri dari keburukannya, anhum, atas mereka, atas al-ibad. Anhum tuh hum, kembali kepada ibad, ya. Jadi yang kedua, tingkatan yang kedua di dalam konteks hubungan sesama manusia, minimal nggak nyakitin orang lah, nggak ngebantu orang tapi nggak nyakitin orang, nggak memudahkan orang tapi nggak nyusahin orang. Itu yang kedua tuh. Itu aja udah kayak bahaim, kayak jamadat, kayak benda mati. Benda mati ini kan nggak bikin kita susah, nggak nyusahin kita, tapi kita nggak dapat apa-apa. Bahkan sebagian benda mati masih memberikan manfaat kepada kita. Berarti kalau ada seseorang yang nyakitin sesama muslim, lebih buruk dari benda mati. A'udzubillah. Ats-tsalitsah, yang ketiga, an yunazzala fi haqqihim, diposisikan di dalam hubungannya dengan hamba-hamba yang lain, wal iyadu billah, manzilatul aqarib, seperti posisi aqarib. Apa aqarib? Kala jengking, wal hayyat, ular, wasiba', dan seperti binatang-binatang buas, ad-dhariyat, yang memberikan mudarrah. Ya, udang, la yurja khairuhu, hamba yang diposisikan seperti kalajengking, seperti ular, seperti binatang buas, itu yang bagaimana? La yurja khairuhu, yang enggak diharapkan kebaikannya, wa yabqa syarruhu, tapi langgeng keburukannya. Naudzubillah min dzalik. Ya udah nggak bisa berbuat baik, nyusahin orang. Berbuat baik kagak bisa, kerjaannya bikin susah orang aja. Jadi yang bagus jadi seperti malaikat. Kita jadi kayak malaikat, bantu orang, nyenengin orang, meringankan beban orang. Itu sebaik-baiknya udah. Khairun nas anfa'uhum, sebaik-baiknya orang yang paling manfaat buat orang lain. Kalau nggak bisa, minimal ya kayak benda mati dah. Nggak nyusahin orang tapi nggak bikin orang, nggak ngebantu orang tapi nggak nyusahin orang. Jangan sampai jadi seperti binatang buas, kalajengking, ular, nggak bisa ngasih manfaat ke orang, malah mencelakakan orang lain. Sama, ada hamba yang begitu, udah nggak ngasih manfaat ke orang, bikin orang susah. Itu seperti binatang buas tuh. Ya, kalau ada ente punya temen, ya, atau jangan-jangan diri kita sendiri, kita nggak bisa bantu orang tapi nyusahin orang, berarti ular. Siapa? Ular. Kalajengking tuh, itu macan tuh, babi hutan. Kalau DMS babi hutan. Fa in lam takdir antul haqqa bi ufuqil malaika. Ini jadiin prinsip hidup lagi nih. Garis bawah ini jadiin prinsip hidup. Tadi kan kalau nggak bisa beruntung minimal selamat, jangan sampai rugi. Ini jadiin prinsip hidup lagi nih. Fa in lam takdir antul haqqa bi ufuqil malaika. Kalau kamu tidak bisa disejajarkan dengan malaikat, fahdar, maka hati-hati, antanzila, maka hati-hati jangan sampai antanzila, kamu turun andarajatil bahaimi, dari derajatnya bahaim, wal jamadat, dan benda mati, ila maratibil aqarib, kepada levelnya aqarib. Apa tadi aqarib?
kalajengking, wal hayyat dan ular, wasiba'id dariyat ya, dan binatang buas yang membahayakan. Ya. Kalau nggak bisa jadi malaikat ya minimal jadi kayak bahaim dah, kayak benda mati paling enggak. Jangan sampai jadi seperti kalajengking, jadi seperti ular, jadi seperti siba', jadi seperti binatang buas. Na'udzubillah. Fa in radita li nafsika nuzula min ala illiyin. Kalau kamu ridha li nafsika bagi dirimu an-nuzula turun min ala illiyin dari tingkatan yang paling tinggi, kamu ridha nih, kamu rela dirimu turun dari tingkatan yang paling tinggi. Kamu rela dirimu enggak jadi robeh. Kamu rela dirimu enggak jadi seperti malaikat. Kamu rela nih, tapi kalau kamu rela turun dari level yang paling tinggi, maka falatardo, tapi jangan sampai kamu ridha rela laha terhadap dirimu bilhuwi untuk merosot ila asfalis safilin kepada tingkatan yang paling rendah. Jadi kalau kamu udah rela kamu nggak jadi seperti malaikat, jangan sampai merosot jadi kayak kalajengking, minimal tengah-tengah lah. Kamu udah rela nih, kamu nggak jadi robeh, ya jangan sampai turun jadi khasir, minimal jadi apa? Salim, selamat minimal. Fala'allaka an tanjua kafafan la lak wala alik. Ya, barangkali mudah-mudahan anten juga kamu selamat ya, kafafan dengan apa adanya, lalak wala alik ya, kamu nggak punya untung tapi kamu nggak rugi juga, pas-pasan ya, paling barangkali bisa selamat. Kalau udah di bawah itu kan hancur, tapi usahakan paling tinggi. Kalau kita ngambil yang paling tinggi, Syuf, ini prinsip hidup, pegang baik-baik. Jadikan prinsip hidup, selalu pasang standar yang paling tinggi. Kalau pasang standar yang paling tinggi, meleset dikit jatuhnya ke tengah. Kalau standarnya tengah-tengah, meleset jadinya kemana? Bawah. Jelas atau tidak? Standar, aneh sih yang penting naik kelas aja udah cukup dah. Ujian Habib Hanif lulus aja udah alhamdulillah. Standarnya pengen lulus, ya nggak lulus dapatnya, melesetnya nggak lulus. Tapi kalau standarnya Anda pengen dapat 100, Anda pengennya juara, meleset dikit 90, 80, masih jauh tuh dari kata nggak lulus. Standarnya Anda sih yang penting lulus aja, yang begitu tuh ujung-ujungnya nggak lulus tuh biasanya. Jadi la tardha li nafsika bidun, jangan kita ridho dengan standar rendah, pasang standar yang tinggi. Nah, kalau standarnya kita standar tinggi dalam hidup, meleset minimal tengah-tengah. Kalau standarnya tengah-tengah, melesetnya masuk ke bawah. Faham Tom? Pasang standar harus robeh. Kita harus robeh di dunia, robeh fil akhirah. Minimal salim kalau meleset. Tapi insya Allah nggak meleset. Mudah-mudahan semua di sini robeh. Nah, jangan standarnya udah deh, aneh salim aja dah, salim. Yang penting sholat 5 waktu kagak bolong. Nah, udah dah. Standarnya begitu doang, ujung-ujungnya nggak subuh. Subuhnya bolong nanti. Tapi kalau standar Anda mesti tahajud nggak boleh bolong. Masa orang yang istiqomah tahajud ninggalin subuh, kan nggak mungkin. Paham Tom? Kalau kata di dalam Muwafaqat Al-Imam Syatibi itu ngejelasin, ada istilah al-mukammilat, al-muhassinat, ada ad-daruriyat. Ya, ada kebutuhan, kalau daruriyat itu sekunder, mukammilat tersier, sekunder primer. Muhassinat daruriyat sekunder, muhassinat primer sekunder, terbalik daruriyat primer. Ini begini nih, kalau ngajar kurang tidur ngeblank jadinya. Daruriyat primer, al muhassinat sekunder, al mukammilat tersier. Ya, kata Imam Syatibi, kalau orang udah ngejaga yang mukammilat, ya, yang tersier, pasti al-muhassinatnya bakal terjaga juga, sekundernya bakal terjaga juga. Kalau sekundernya udah terjaga, otomatis ya primernya apalagi pasti terjaga juga. Jadi kalau kita masang standar yang paling tinggi itu paling enggak yang tengah aman. Tapi kalau kita masang standarnya yang rendah, makin rendah nanti dapatnya. Man tahawana bis sunan, syuf dicatat, man tahawana bil adab uqiba bi hirmanis sunan, wa man tahawana bis sunan uqiba bi hirmanil faraid. Man tahawana bil adab,
Fadhal. Man tahawana bil adab uqiba bi hirmanis sunan wa man tahawana bis sunan uqiba bi hirmanil faraid. Orang yang ngentengin adab ujung-ujungnya nggak ngamalin sunnah. Kalau udah ngentengin sunnah ujung-ujungnya ninggalin yang wajib. Kita ninggalin wajib mulainya dari ninggalin yang sunnah. Ninggalin yang sunnah mulainya dari ninggalin yang adab. Awalnya ninggalin adab, lama-lama ninggalin yang sunnah. Kalau udah ninggalin sunnah, lama-lama ujung-ujungnya ninggalin wajib. Jadi jangan kita pasang standar yang rendah. Man tahawana bil adab uqiba bi hirmanis sunan wa man tahawana bis sunan uqiba bi hirmanil faraid. Fa alayka fi bayadhi naharika, maka hendaknya engkau fi bayadhi naharika, di siang harimu, an la tashtaghila, tidak menyibukkan dirimu illa kecuali bima yanfa'uka, dengan sesuatu yang manfaat, fi ma'adika, ya, fi ma'adika, terhadap akhiratmu. Ma'adika itu tempat kembali terhadap akhiratmu. Ma'ad itu tempat kembali, maksudnya akhirat. Fa in ajazta 'anil qiyam bihaqqi dini, kalau kamu enggak mampu untuk melakukan hak agamamu, ma'a mukhalatatin nas, dengan bercampur dengan orang lain. Kamu kalau campur sama orang lain enggak bisa menjalankan kehidupan beragama. Kalau kamu kumpul bersosial, ngumpul sama orang, kamu nggak bisa menjalankan agama, ngelanggar syariat mulu. Wa kunta la taslam illa bil uzlah, dan kamu tidak selamat kecuali dengan uzlah, fal uzlah aula lak, maka uzlah itu lebih utama untukmu. Fa alaika biha, maka hendaknya kamu melakukan uzlah. Fa fiha salamah, maka di balik uzlah itu ada keselamatan. Ya kalau kamu ngerasa kamu setiap gaul sama orang, kumpul sama orang, ujung-ujungnya maksiat terus, ujung-ujungnya ninggalin yang wajib terus, ujung-ujungnya melakukan yang haram terus, maka nggak ada jalan lain kecuali uzlah. Dikatakan hadzal zaman zamanus sukut wa luzumul buyut war ridha bil qut ila antamut. Sebagian ulama mengatakan karena ngelihat betapa rusaknya zaman, sebagian ulama sampai mengatakan hadzal zaman zamanus sukut, ini zamannya diam, wa luzumul buyut, dan tinggal di rumah, war ridha bil qut, ya, rela dengan apa yang ada, udah cukup, makanan pokok yang ada udah cukup, nggak usah pakai banyak macam-macam, ila antamut, sampai kamu mati. Nah, sebagian ulama sampai ngomong begitu karena saking takutnya kalau keluar banyak maksiat, nggak bisa ninggalin daripada maksiat, mau nggak mau banyak melakukan yang haram, banyak meninggalkan yang wajib, akhirnya memilih untuk uzlah. Faham tom? Faslun la yanbaghi an takuna awqatuka muhmalah, kata Imam Al-Ghazali, hendaknya la yanbaghi, tidak seyogyanya, antakuna awqatuka, waktu-waktumu, muhmalatan, terabaikan begitu saja, enggak terprogram dengan baik. Muhmalatan tuh acak-acakan, enggak terprogram dengan baik. Fatashtagil fi kulli waqtin, maka kamu menyibukkan dirimu fi kulli waqtin, setiap waktu, bima tafaqa wa kaifa mattafaq, secara kebetulan aja. Kamu menyibukkan secara kebetulan aja setiap waktu. Ente punya rencana apa? Ya enggak ada, pokoknya ngalir aja begitu. Rutinitas kamu apa? Ya pokoknya apa yang ada saya kerjain dah. Itu namanya istighal fi kulli waqtin bima tafaqa kaifa mattafaq. Dengan kebetulan, apa-apa kebetulan, apa aja dikerjain, nggak ada program, nggak disiplin, jangan, nggak terprogram dengan baik, jangan. Kata Imam Ghazali, balian bagi, tapi seyogyanya antu hasiba nafsak, kamu mengintrospeksi dirimu, wa turattiba wadhaifak, dan kamu menyusun tugas-tugasmu, filailika, di malam, wa naharika, dan siangmu, wa tu'ayyina likulli waqtin syughlan, dan kamu menentukan untuk setiap waktu syughlan, ya, kesibukan. Kamu udah nentuin tuh, punya schedule, punya kesibukan. Kayak di pondok ini schedule yang dibuat sebetulnya untuk mendisiplinkan kita supaya hidup sesuai dengan ajarannya para ulama, hidup sesuai dengan ajaran agama. Waktu kita tuh rapi, waktu kita tuh terprogram dengan baik. Di pondok kan seperti itu. Ente dari ente bangun sampai tidur lagi udah ada kegiatan yang harus ente ikutin. Kalau ente ikutin berarti waktu itu terprogram dengan baik, nggak terbuang dengan sia-sia. Tuh isinya tuh dari ente bangun tidur sampai tidur lagi di pondok. Kalau ente jalankan kegiatan itu manfaat buat dunia, buat akhir. Ente lagi ngejalanin apa yang diajarin Imam Ghazali itu isinya. Kalau ente betul-betul bisa menjalankan dengan baik. Allah, wa tu'ayyinu, dan kamu menentukan likulli waqtin, dalam setiap waktu, syughlan, kesibukan, la tata'addahu, jangan daripada melampaui kesibukan tersebut. Fokus ke kesibukan tersebut.
La tata'addahu, jangan melampaui daripada kesibukan tersebut, wa tu'athiru fihi siwa, dan jangan kamu mendahulukan yang lain di dalam waktu tersebut. La tu'athiru wa tu'athiru, dan jangan kamu dan kamu tidak mendahulukan fihi, fi waktin tersebut, siwahu, selain syughul tadi itu. Siwa kembali kepada syughul. Fabidzalika, maka dengan hal tersebut, kalau waktu kita terprogram dengan baik, waktu kita termanage dengan baik, punya schedule yang jelas, maka wafabidzalika, maka dengan hal tersebut tadharu barakatul auqat, maka akan nampak keberkahan waktu. Kalau waktu nggak disusun, nggak ada keberkahannya, habis waktu. Apalagi zaman sekarang, orang dihabisin waktunya buat main HP. Berdasarkan survei ya, di luar itu orang main HP sehari rata-rata 7-8 jam, nggak berasa. Buka TikTok, buka Instagram, scroll video short 7-8 jam, sampai terjadi brain rot, sampai busuk otaknya. Di pondok kelihatannya nggak enak, ente nggak dikasih main HP, tapi hakikatnya nggak, ente lagi didisiplinkan. Nih jalan buat ente beruntung dunia akhirat. Susun waktu dengan baik, jangan kebuang, jangan sampai ada waktu yang bermanfaat. Kelihatannya nggak enak, tapi padahal itu obat. Padahal itu obat buat ente biar manfaat waktu ente. Fa amma man taraka nafsahu, adapun orang yang meninggalkan dirinya sudan begitu saja, muhmalan, terabaikan, enggak terprogram waktunya. Ihmalal bahaim, sebagaimana terabaikannya binatang. Binatang kan enggak terprogram. Ada binatang punya schedule. Jam segini harus begini, jam segini harus begini. Paling tuan yang bikin schedule. Kalau sendiri enggak mungkin. La yadri, dia enggak tahu bima yashtagil fi kulli waqtin, dengan apa dia menyibukkan dirinya setiap waktu. Fatan qadhi awqatuhu dhai'ah, maka berlalu waktunya sia-sia. Maka waktunya berlalu sia-sia, kebuang, padahal itu modalnya dia. Wa awqatuka umruk, waktumu itu adalah umurmu. Wa umruka ra'su malik, umurmu itu adalah modal buat dirimu. Ini kan kehidupan kita di dunia kan modal buat dapat kebahagiaan di akhirat. Wa alaihi tijaratuk, dan itulah pondasi dari perniagaanmu. Wa bihi wusuluka ila na'imil abad, dan dengan waktu tersebut, dengan modalmu tersebut, usuluka, kamu akan sampai ila na'imil abad, kepada kenikmatan yang abadi, fi jiwarillahi ta'ala, di sisi Allah. Fa kullu nafasin, maka setiap nafasmu, min anfasika, daripada nafas-nafasmu, jauharatun la qimatalah Allah. Digaris bawahi, bagi yang suka buang-buang waktu, kalau perlu nih ditempel, ditulis di kertas tempel di tempat tidur kita, ditempel di depan lemari kita. Fa kullu nafasin, setiap nafasmu, jauharatun la qimatalaha, itu adalah permata yang enggak ternilai harganya. Kenapa enggak ternilai? Kalau permata lain hilang bisa dibeli, tapi waktu yang sudah berlalu apakah bisa dibeli? Enggak bisa. Apakah bisa digantikan? Idla badalahu, karena enggak bisa digantikan. Wa idza fata fala audalahu, kalau dia udah luput fala audalahu, maka dia enggak akan bisa kembali. Maka fala takun kal hamqa al maghrurin. Makanya syuf ada kitab bagus, kitab judulnya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Qimatuz Zaman Indal Ulama, itu li Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, guru daripada Sayyidil Walid Al-Habib Rizik. Dan nanti kalau pulang beli kitab itu, baca. Di situ dijelaskan betapa ulama itu sangat menghargai waktu. Ya, ma madhafat wal mu'ammalu ghaibu wa laka sa'atul lati anta fi. Yang sudah berlalu, yang akan datang kita nggak tahu. Kita nggak ada yang bisa jamin, hidup sampai sore aja kita nggak ada yang bisa jamin. Apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Wa laka sa'atul lati anta fi, satu-satunya yang kita punya apa? Waktu yang sekarang sedang kita jalani itu satu-satunya yang kita punya, manfaatin dengan baik. Maka fala takun kal hamqa, jangan jadi seperti orang-orang yang bodoh, ahmak. Jadi orang yang bodoh, longor, idiot, al-maghrurin, yang tertipu. Alladzina yafrahuna, yang mana mereka gembira biziyadati amwalihim, dengan bertambahnya harta mereka. Maka ma'anuqsani a'marihim, berbarengan dengan berkurangnya amal mereka. Fa ayu khairin, maka kebaikan macam apa, fi malin, di dalam harta yang yazidu, bertambah, wa umrin yanqus, tapi umurnya berkurang. Maka fala tafrah, jangan bergembira illa bi ziyadati ilmin, kecuali dengan tambahan ilmu, au amalin saleh, atau amal yang saleh. Fa innahuma, maka karena keduanya, ilmu dan amal saleh, rafiqaki, adalah dua yang akan mendampingimu. Rafiqaka adalah dua pendamping, rafiqaka, dua pendamping, yashabanika, yang duanya mendampingimu, fil qabr, di kuburan,
haitsu yatakhallafa anka, ketika yatakhallafa anka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqau, ketika tidak ada di sampingmu, mundur dari kamu, tidak ada di sampingmu siapa? Ahluka, keluargamu, wa maluka, dan hartamu, wa waladuka, dan anakmu, asdiqauka, dan teman-temanmu. Maka itu yang mesti kita perbanyak. Yang bakal dampingin kita di kuburan, itu yang mesti kita perbanyak. Apa yang bakal dampingin kita di kuburan? Ilmu dan amal saleh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut hari Senin di pertemuan yang akan datang. Ya alhamdulillah hari ini memenuhi target, on the track sampai halaman 16. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.